أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalam ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Yaqulullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, sahabat Markas Dakwah dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan Islam, ya, begitu pula adalah nikmat kesehatan, sehingganya kita dapat melakukan aktivitas harian kita, terutama adalah aktivitas harian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah dimanapun Anda berada, ya, alhamdulillah, ya, di majelis yang mulia ini kita ada di outdoor, ya, ada di luar ruangan, di tempat yang asri dan indah ini, ya, di atas air, ya, kita bermajelis, ya, mudah-mudahan untuk menambahkan kesejukan hati kita dan mudahnya nasihat untuk kita sampaikan, dan begitu juga adalah nasihat-nasihat ilmu yang mudah untuk kita terima, ya, dengan ketika kita dengan kebeningan daripada hati kita sebagaimana air yang ada ini, ya. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, di kesempatan majelis yang mulia ini saya akan coba untuk menyampaikan terkait dengan berkurban tanda kelembutan hati, ya. Berkurban tanda kelembutan hati, ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Kita ketahui bersama bahwa kurban, penyembelihan hewan kurban adalah termasuk ibadah yang agung dan ibadah yang mulia, ya. Buktinya kita bisa mendapati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kautsar. Allah dampingkan penyembelihan hewan kurban itu dengan ibadah agung, yaitu sholat, yang kita pahami bersama bahwa ibadah agung dalam Islam itu adalah sholat, ya. Kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah kamu untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban, ya. Para ulama nanti menyebutkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah badaniyah yang paling agung, ya. Ibadah paling agung dari ibadah badaniyah atau jasadiah kita, fisik kita, itu adalah sholat, ya. Sedangkan ibadah harta kita yang paling agung, yang paling besar itu adalah dengan berkurban, ya. Karenanya Allah mendampingkan amaliyah atau ibadah sholat dengan penyembelihan hewan kurban, ya. Masyaallah muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, di mana bahwa kita mendapati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh dari setiap umat kami jadikan untuk mereka mansakan, ibadah sesembelihan. Untuk apa itu? Lihat kurus maullah ala ma razaqahum min bahimatil an'am,
agar mereka bisa untuk mensyukuri nikmat Allah, ya, dari karunia rizki binatang ternak yang Allah berikan kepada mereka, ya. Fa ilahukum ilahu wahid, ketahuilah sungguhnya Allah adalah Rabb kalian yang satu, falahu aslimu, kepadanya lah kalian untuk berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan kabarkan gembira bagi orang-orang yang memiliki hati yang tawadhu, ya, hati yang takut kepada Allah, ya, ya, hati-hati yang tenang, mutmainin, ya. Yang karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengabarkan dengan apa? Wa basyiril mukhbitin, kabarkan kepada mereka orang-orang yang memiliki hati yang mukhbit. Nah, terkait dengan hati yang mukhbit ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Hajj juga di ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-54. Bagaimana ketika Allah membagi kondisi hati, ada 3 bagian, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyaj'al ma yulqi syaiton fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum, ya, wa inna dzalimina lafi syiqaqim ba'id. Di ayat yang ke-53-nya ini Allah berbicara terkait dengan 2 hati, ya. Allah mengatakan liyaj'al ma yulqi syaiton, ya, untuk apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adanya para syaitan menjadikan fitnah. Untuk siapa fitnah yang diberikan oleh syaitan itu? Lilladzina fi qulubihim maradun, untuk kepada mereka orang-orang yang memiliki hati yang sakit, yang dikenal di kalangan para istilah para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan yang dimaksud adalah qalbun marid, adanya orang-orang yang memiliki hati yang sakit. Gambarannya adalah hati kondisi orang yang memiliki 2 potensi, kadang mau melakukan kebaikan dan kadang masih juga mau melakukan keburukan, ya. Wa qasiyati qulubuhum, dan juga adalah kondisi hati orang yang kedua, model hati yang kedua, yaitu apa? Hati yang keras, hati yang mati. Inilah hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang musyrik, ya. Dan Allah mengatakan wa inna dzalimina lafi syiqaqim ba'id, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mereka, ya, betul-betul di dalam kesesatan yang sangat jauh, kesengsaraan yang sangat jauh. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Adapun mereka, ya, orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan mengenal Allah, mengenal Rasulnya, ya, annahul haqqu mir rabbik. Mereka mengetahui bahwa kebenaran itu adalah bersumber dari Allah, ya. Fatukhbita lahu qulubuhum. Yang kemudian apa? Mereka menundukkan hati mereka di atas kebenaran itu. Ya, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sungguh Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Artinya yang di ayat yang ke-54-nya ini Allah berbicara tentang hatinya orang yang diberi ilmu oleh Allah, hatinya orang-orang yang beriman. Yang artinya apa? Mereka fatukhbita, ya, sebagaimana pada ayat di surat Al-Hajj ayat yang ke-50, di ayat yang ke-34-nya tadi, ya, wa basyiril mukhbitin. Ya, karena nanti para ulama menjelaskan orang-orang yang memiliki hati yang mukhbit itu adalah hatinya orang-orang yang al-mutmainin, hatinya orang-orang yang tenang, orang-orang yang tentram. Ada juga mengatakan yang dimaksud adalah mutawaddiin, hatinya orang-orang yang tawadhu. Ya, ada juga mengatakan adalah al-wajilin, hatinya orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Ya. Jadi sehingganya masyaallah muslimin rahimakumullah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita mereka orang-orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang tawadhu, hati yang selalu takut kepada Allah. Mereka itu adalah hatinya orang-orang yang beriman. Ya, di antara daripada amal mereka itu adalah apa? Ya, walikuli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat kami jadikan adanya pada mereka ibadah sesembelihan untuk agar mereka mengingat akan nikmat Allah. Ya, artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang mau menyisihkan dari sebagian hartanya, ya, yang mereka gunakan untuk berkurban, untuk melakukan ibadah mulia ketika nanti berada di bulan Dzulhijjah yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di hari nahar, yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada tanggal 11, 12 dan 13, yaitu ayyamut tasyrik.
hari-hari tasyrik. Ya. Nah, sungguh luar biasa. Mereka orang-orang yang mau mengeluarkan daripada amalan ibadah hartanya yang teragung, yaitu dengan kurban, maka mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang lembut, hati yang tawadhu, hati yang tenang, hati yang selalu takut kepada Allah. Dan diantaranya mana bukti? Ya, kalau kita mendapati bahwa ya dengan berkurban itu memiliki hubungan erat dengan kondisi hati kita. Kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat 103. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah mengatakan ambil dari harta mereka. Ya, khudh min amwalihim shadaqatan, sebagai sedekah. Untuk apa fungsinya itu? Litutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka. Wa yuzakkihim, dan untuk membersihkan jiwa mereka. Jadi artinya apa? Sedekah yang kita keluarkan itu dapat untuk membersihkan hati kita. Masya Allah. Ya, maka di antara tanda ya kelembutan hati seseorang ketika dia mau mengorbankan dari apa yang dia cintai dari hartanya, yang untuk kemudian dia gunakan untuk berkurban. Ya. Yang pada hakikatnya semua orang adalah cinta dengan hartanya. Tapi ketika dia bisa mengeluarkan itu yang akan dia berikan kepada orang lain, mau dia bagikan kepada orang lain, itu adalah orang istimewa. Allah menggambarkan kondisi kesenangan manusia kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sungguh kalian suka dengan harta kalian dengan kesukaan yang sangat suka. Ya, tuhibbunal mala hubba jamma. Ya, sudah ada kata hubba jamma lagi. Insyaallah. Ya. Jadi jelas pada surat At-Taubah 103 tadi itu, ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Begitu juga di mana ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ketika ada seorang sahabat Nabi yang laporan kepada Rasul tentang qaswatu qalbi, ya, kerasnya hati mereka. Bagaimana caranya terapi agar di mana Pak hati ini bisa menjadi lembut? Ya. Maka apa nasihat Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul kemudian mengatakan, ya, imsah ra'sal yatim, ya, wa at'imil miskin. Di mana Pak? Rasul kemudian berpesan, carilah kamu anak yatim dan usaplah kepala mereka. Itu yang pertama. Jika kita ingin melembutkan hati kita. Kemudian yang kedua adalah wa at'imil miskin, dan berikanlah makan fakir miskin itu. Ya, artinya dengan kita ya melaksanakan kurban nanti, ketika kita berada di Idul Adha, maka kita akan memberikan makan fakir miskin dengan makanan yang lezat, dengan daging, ya, maka itu niscaya akan menjadikan kelembutan untuk hati kita. Ya, yang karenanya kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Markaz Dakwah rahimakumullah, jadi berkurban adalah tanda kelembutan hati kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki untuk kita, ya, sehingga kita bisa untuk melaksanakan kurban, dan ya Allah juga lembutkan hati kita sehingga tergugahnya kita untuk melaksanakan ibadah yang agung dan mulia ini. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahi li wa lakum wa li sairil muslimin fi kulli jamil aqtar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.